Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Alfianur. Saya akan menerangkan sebuah metode yang berjudul dengan metode CRI SPDM dengan 4 fungsinya, yaitu forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama ada forecasting. Nah, studi kasus CRI SPDM yang pertama yaitu ada forecasting dengan prediksi harga rumah dengan menggunakan model regresi dengan dataset yang dipakai yaitu dataset House Price Dataset 1.csv. Yang pertama ada business understanding dengan permasalahan Hilma merupakan salah satu developer perumahan di Indonesia. Kurang maksimalnya bagian pemasaran dalam menjual atau memasarkan produk perumahannya membuat Ilma rugi. Faktor eksternal yang sulit diprediksi membuatnya meminta bantuan kepada kami untuk mengamati data yang ada selama ini. Ya. Untuk objektivitas sendiri yaitu tujuannya untuk menyelidiki outlier atau data yang tidak bisa dapat mempengaruhi hasil prediksi dari penjualan itu sendiri. Data understanding atau pemahaman data yaitu yang pertama untuk menyelidiki pertanyaannya, Ilma meminta bantuan kami untuk memisahkan data bagi dua bagian yaitu 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Dengan sumber data yang diberikan dari perusahaan Ilma yang terdiri dari 6 atribut, yaitu yang pertama ada atribut host SKFD atau skala luas rumah, yang kedua number of bedrooms atau jumlah kamar tidur dari rumah yang dibangun, yang ketiga number of bedrooms dengan jumlah kamar mandi dari rumah yang dibangun, yang keempat ada year build tahun dibangunnya rumah dan tax as value atau nilai bangunan yang terkena pajak, dan yang terakhir last sale price yaitu harga terakhir penjualan rumah itu sendiri. Data preparation dapat dilihat pada gambar tersebut. Data preparation di sini yaitu kumpulan data tampak sangat bersih dengan tidak ada nilai yang hilang di salah satu dari 6 atribut. Tidak ada data yang tidak konsisten yang terlihat dalam rentang kami, min atau max, atau statistik deskriptif lainnya. Yang dilingkari itu yang berwarna hijau adalah datanya bersih, tidak ada max atau min atau yang berangka 1. Semuanya angkanya 0, jadi data itu bersih. Nah, untuk selanjutnya the modeling. Modeling sendiri di sini yang menggunakan algoritma linear regression seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar sendiri ada. Nah, selanjutnya evaluation. Evaluation di sini menghasilkan yang pertama atribut paling penting dan signifikan berpengaruh yaitu tax as value atau luas bangunan yang terkena pajak. Yang kedua, atribut kedua yang paling berpengaruh yaitu host SKF luas bangunan. Selanjutnya, atribut ketiga yang paling berpengaruh yaitu number of bedrooms atau jumlah kamar mandi. Untuk atribut air build itu tidak terpengaruh sama sekali. Semakin besar luas bangunan dan tahun dibangunnya rumah, maka harga rumahnya semakin tinggi. Dan semakin banyak kamar mandi akan semakin kecil atau turun harga rumahnya. Dan yang terakhir ada deployment. Deployment di sini menghasilkan yaitu
kami menyarankan kepada Ilma untuk menghapus atribut yearable. Meskipun tahun pembangunan sebuah rumah itu sangat logis serta mempengaruhi variabel harga jual, dalam model kami variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Seperti gambar tabel yang dilingkari warna merah, bisa teman-teman lihat sendiri, itu hasilnya tidak berpengaruh sama sekali. Dari model kami, Ilma sekarang mengetahui bagaimana atribut tertentu berinteraksi satu sama lain dan atribut non-of bedrooms kurang koefisien dari hasil perhitungan kami karena nilainya negatif. Yang kedua, pada studi kasus CRIS PDM dengan fungsinya yaitu klasifikasi penyakit diabetes dengan algoritma KNN, data yang diambil dari Aksai Tetraik Hair dengan dataset diabetes.csv. Yang pertama, Business Understanding. Diabetes mellitus adalah kelompok penyakit kronis yang disebabkan oleh tingginya kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh. Penyebab utama diabetes bervariasi tergantung pada jenis diabetes. Faktor resiko utama diabetes meliputi obesitas, riwayat keluarga diabetes, usia, kurangnya aktivitas fisik, dan entinitas tertentu seperti kelompok keturunan Afrika, Hispanik, dan Asia. Peran genetik juga berkontribusi pada rentan seseorang terhadap diabetes. Data understanding. Dengan data yang didapat, yaitu terdiri dari 6 atribut, yaitu pregnancy atau kehamilan, glukosa atau glukosa, blood pressure atau tekanan darah, skin tightness atau ketebalan kulit, BMI atau indeks massa tubuh, diabetes pedigree function atau fungsi silsilah diabetes atau dari keturunan, age atau umur, outcome itu hasil. Data preparation dari diabetes.csv dapat teman-teman lihat pada gambar. Kumpulan data tampak sangat bersih dengan tidak ada nilai yang hilang salah satu dari atribut dengan yang dilingkari warna hijau, dan tidak ada data yang tidak konsisten yang terlihat dalam rentang kami max min atau statistik deskriptif lainnya dengan ditunjukkan lingkaran warna biru putus-putus. Selanjutnya yaitu ada modeling. Modeling di sini kita menggunakan algoritma KNN dengan menghasilkan evaluasi sebagai berikut dengan akurasi dari data yang telah diolah yaitu sebesar 80,34%. Untuk prediksi positif dari variabel true positif sebesar 175, lebih banyak dari true negatif yang bernilai 58 dengan class precision 75,11%. Deployment. Deployment di sini menghasilkan yaitu pertama menambahkan variabel yang lebih akurat agar lebih besar lagi nilai akurasinya. Menggunakan nilai-nilai yang lebih variatif lagi dalam pengambilan datanya. Dan yang ketiga ada studi kasus CRIS PDM dengan fungsinya yaitu clustering. Untuk clustering harga rumah berdasarkan tipe dengan menggunakan algoritma K-means dengan dataset yaitu data rumah .xls atau Excel. Ini yang pertama, business understanding. Ilma merupakan seorang developer perumahan. Dia memiliki beberapa tipe rumah dengan fasilitas yang terdapat di dalamnya. Dia mendapati masalah untuk membagi beberapa kelas tipe rumah dengan fasilitas yang tersedia. Data understanding. Ilma memberikan kami data berdasarkan dari data proyeksi jenis perumahannya yang terdiri dari 7 variabel untuk selanjutnya kami amati dan kami olah menjadi beberapa klaster untuk tipe rumah. Data tersebut terdiri dari variabel nama rumah, harga, luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, dan garasi.
Rumah dengan tipe yang lebih besar atau memiliki lebih banyak ruang umumnya memiliki harga yang lebih tinggi. Ukuran rumah dapat mencakup jumlah kamar tidur, kamar mandi, luas lantai, dan ruang tamu yang lebih besar. Tipe rumah yang lebih mahal mungkin dilengkapi dengan fasilitas dan fitur tambahan seperti dapur yang ditingkatkan, perabotan premium, sistem keamanan canggih, atau taman pribadi. Semakin banyak fasilitas yang ditawarkan, semakin tinggi pula harga rumahnya. Data preparation dari data rumah.csv yaitu dapat teman-teman lihat sendiri, datanya itu tidak ada nilai yang hilang di salah satu dari 7 atribut, serta data tidak ada yang tidak konsisten yang terlihat dalam rentang kami min atau max atau statistik deskriptif lainnya. Modeling di sini menggunakan algoritma clustering untuk mengklasterkan beberapa rumah, ya teman-teman, dengan menghasilkan evaluasi sebagai berikut. Dari data yang kami olah, maka diperoleh 3 klaster dari total data 1010 data dengan rincian seperti gambar di atas. Dengan klaster yang pertama 844 item, klaster yang kedua 153 item, dan klaster yang ketiga yaitu 13 item. Dari data yang kami olah diperoleh 3 klaster dengan rincian seperti gambar di atas, teman-teman, dengan atribut klaster 0, klaster 1, klaster 2 dengan harga luas bangunan, lantai, jumlah kamar tidur, kamar mandi, serta jumlah garasi yang sudah tertera seperti di gambar. Yang terakhir deployment, yaitu merupakan menurunkan harga klaster 3 karena terlalu mahal sehingga bisa mengakibatkan minat membeli. Klaster 3 diikonkan seperti titik-titik yang oranye yang paling atas, dengan harganya yang mahal bisa mengakibatkan kurang minatnya pembeli. Selanjutnya ada studi kasus series PDM dengan fungsinya yaitu asosiasi untuk asosiasi data penjualan barang dengan menggunakan algoritma FP Crowd. Dataset yang dipakai dalam penelitian kali ini yaitu ada dataset data penjualan barang toko Lydia, teman-teman. Untuk business understanding, yang pertama ada Lydia merupakan salah satu pengusaha toko. Dia mengalami penurunan penjualan dari waktu ke waktu. Dia juga ingin mencari pola serta tren dalam data penjualan untuk membantu meramalkan kebutuhan masa depan. Selain itu, Lydia ingin menilai pola pembelian pelanggan dan identifikasi peluang untuk penjualan tambahan atau peningkatan harga, serta dia juga ingin meningkatkan persediaan yang optimal untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Data understanding atau pemahaman data di sini, Lydia memberikan data kepada kami yang tersedia dari 11 variabel, yaitu variabel pembeli, gula, kopi, teh, aqua, garam, minyak, beras, dan odol gigi, sikat gigi, dan tisu, untuk dilakukan analisa pengaruh penjualan dan persediaan barang yang ada. Data preparation bisa teman-teman lihat seperti gambar. Datanya nampak bersih, tidak ada nilai yang hilang di salah satu dari 11 atribut, dan tidak ada yang tidak konsisten yang terlihat dalam rentang kami atau statistik deskriptif lainnya. Untuk modeling sendiri di sini kita menggunakan algoritma FP Grouch serta asosiasi untuk menghasilkan beberapa evaluasi, yaitu untuk menilai support dari hasil pengamatan kami, nilainya sebesar 30% menghasilkan barang yang paling banyak dan sering dibeli, yaitu odol gigi, garam, dan beras.
Yang kedua, untuk meningkatkan stok 3 barang di atas karena penjualannya cukup diminati pembeli. Dan yang terakhir ada deployment. Deployment di sini menghasilkan jika garam dan odol gigi, maka nilai confidence-nya yaitu 0,800%. Dan jika odol gigi, garam, dan beras, nilai confidence-nya yaitu 0,875%. Jika odol gigi, beras, dan garam, nilai confidence-nya yaitu 0,875%. Jika beras dan odol gigi, nilai confidence-nya yaitu 0,889%. Dan jika garam, beras, dan odol gigi, nilai confidence-nya yaitu 1,000%. Ya, mungkin demikian. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman semua. Dari saya, baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.